Salam sejahtera. Video ini dibuat khusus untuk menjawab pertanyaan dari seorang saudara. Pertanyaan pertama berbunyi, ketika Yesus mati, siapa yang membangkitkan dia? Langsung saja saya bacakan sebuah ayat yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi menurut ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Allah. Sebelum saya menjawab pertanyaan berikutnya, izinkan saya menjelaskan mengapa Yesus harus mati. Untuk apa atau apa tujuan kematiannya? Saya akan membacakan 2 buah ayat saja. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 3 ayat 18, Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi tujuan kematian Yesus ialah untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Ia mengambil alih hukuman yang ditimpakan Allah kepada manusia akibat dosa, sehingga kini setiap orang bisa masuk surga lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dengan darahnya ia membeli jiwa manusia agar tidak mengalami siksaan api neraka. Hidup terdiri dari pilihan-pilihan. Tentu saja setiap orang berhak untuk percaya atau menolak berita yang sangat besar ini. Pertanyaan yang kedua yaitu, Yesus disebut Tuhan, lalu kenapa Tuhan bisa mati dan butuh pihak lain untuk membangkitkan dirinya sendiri? Filipi 2 ayat 8 berkata, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus bersifat manusiawi dan ilahi. Banyak orang yang mencampur adukan Yesus yang manusiawi dan Yesus yang ilahi, sehingga timbul kebingungan yang menyesatkan, ditambah ajaran-ajaran yang tidak tepat dan bercampuran dengan opini dan antipati pribadi. Ketika ia hidup di dunia, ia bersifat manusiawi, yang bisa lapar, haus, lelah, bahkan mati. Namun setelah 3 hari, ia bangkit dari kematian dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana cara Yesus nanti bisa melindungi umatnya di akhir zaman, sedangkan saat Yesus mati, dia masih minta pertolongan pihak lain untuk membangkitkan dirinya. Di atas saya telah menyebutkan secara singkat tentang Yesus yang bersifat manusiawi. Sekarang saya akan berbicara tentang Yesus yang bersifat ilahi. Dia yang ilahi rela menjadi manusia demi menyelamatkan orang-orang dari siksaan api neraka yang kekal. Ia mati karena kasihnya kepada umat manusia. Wahyu 1 ayat 18 berkata, Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dengan kata lain, semua roh orang mati dari sejak Adam dan Hawa, tidak peduli agama dan kepercayaan mereka, saat ini mereka semua berada dalam kekuasaan Yesus, termasuk roh orang-orang yang melakukan bom bunuh diri untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan berpikir mereka akan masuk surga. Mereka tertipu dan membinasakan jiwa mereka sendiri. Kisah Rasul 10 ayat 42b berkata bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. 1 Petrus 4 ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jika Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut, maka pastilah ia sanggup memelihara umat yang mengasihi Dia pada akhir zaman. Sebagai penutup, jika saudara ingin tahu sekelumit seperti apa surga itu, bisa melihat video saya yang berjudul Langit dan Bumi yang Baru. Amin.